Pemirsa, kita tahu BGN adalah garda terdepan dalam misi mulia memperbaiki kualitas gizi anak-anak bangsa. Namun langkah hukum hari ini memberikan kesan tegas bahwa di dalam tubuh lembaga strategis ini ada proses pembersihan yang harus dilakukan. Lantas ke arah mana bidak hukum ini melangkah dan siapa saja yang dibidik Korps Adiaksa? Bersama pengamat politik dan hukum Muslim Arbi, kita bedah langkah hukum ini tanpa harus mencederai semangat perbaikan gizi nasional. Selamat siang Bang Muslim. Selamat siang Mbak Denda. Baik, Pak Muslim, Anda secara eksplisit ini meminta ex-kepala BGN Pak Dadan diproses hukum pasca pencopotan. Apa urgensi mendasar sehingga langkah hukum ini harus dilakukan secepat mungkin, bahkan hingga menggeledah kantor BGN pada hari ini nih Pak? Baik Mbak, jadi gini, saya beberapa hari lalu sudah menurunkan tulisan. Kalau tidak salah bulan April, tanggal 14 April, ada sejumlah media nasional yang memuat tulisan saya. Itu saya mengatakan bahwa BGN ini tanda kutip Badan Garam Nasional. Artinya ini saya merekam kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan, ya kan? Keluhan-keluhan, keracunan dan lain sebagainya. Dan ada indikasi-indikasi korupsi, ya kan? Jadi dengan demikian, kenapa saya membuat tulisan dengan judul yang keras, yang menggunakan istilah garam, ya kan? Badan Garam Nasional, karena memang ini kan keuangan negara, tujuan mulia Presiden untuk kepentingan anak-anak bangsa agar supaya sehat, bergizi dan sebagainya. Ya kan? Nah, tetapi kenapa pada praktiknya itu tata kelolanya kok amburadul, ya kan? Kacau seperti ini gitu loh, ya kan? Nah, jadi saya menduga bahwa praktik-praktik terjadi berhasil menyimpan ada indikasi korupsi dalamnya. Nah, oleh sebab itu, ketika pencopotan dilakukan oleh Presiden terhadap kepala BGN, lalu kemudian hari ini saya memberikan tulisan segera proses hukum. Kenapa proses hukum? Agar supaya ini semua terbongkar. Berapa kerugian negara, siapa saja pelakunya, apakah hanya internal pengurus BGN saja, atau termasuk yang ada di daerah, vendor-vendor yang di daerah. Nah, satu. Yang kedua, ini juga saya memberi apresiasi kepada Presiden. Tindakan tegas yang tujukan ini dalam penegakan disiplin dan hukum dan tata kelola di pemerintahan, ini memang patut diapresiasi terhadap Presiden Prabowo. Karena ketegasan yang paling penting, kalau memang ternyata suara rakyat itu sudah betul-betul di lapangan itu sudah demikian, maka baik KPK maupun Kejaksaan ya segeralah, ya kan? Nah, jangan sampai kemudian kok seperti ini penegakan hukumnya. Ini kan juga mengakibatkan efek, ya kan, membuat penilaian publik. Ini kok katanya mengejar koruptor sampai ke Antartika. Nah, ini persoalannya. Kan itu masalahnya kan. Jadi saya kira pendidikan seperti ini kita apresiasi sekaligus direspon oleh Jaksa Agung dan KPK tadi itu yang disebutkan dalam berita itu. Jadi dalam hal ini saya secara pribadi apresiasi ini dan yang menjadi mengherankan itu kok DPR diam. Saya dengar katanya sejumlah anggota DPR juga bermain di wilayah ini. Sehingga apa fungsi DPR sebagai monitoring pengawasan terhadap jalannya MBG terhadap BGN ini malah nggak kedengaran gitu loh. Nah, begitu juga kepada daerah, di mana daerah itu tempatnya itu. Oke lah, mereka harus bicara kalau misalnya bahan bakunya itu harus kembali ke Jakarta. Masa sih kayak Solo dan sebagainya, masa di daerah nggak ada, gitu loh, ya kan? Jadi penegakan hukum ini apresiasi, dan ini saya kira langkah yang cepat dan ini patut beri jempol apresiasi kepada Presiden Prabowo dalam penegakan ini. Karena apa? Contoh misalnya kemarin 1 Mei teman-teman buruh kan mereka sudah ketika ditanya bermanfaat nggak MBG ini? Buruh secara masyarakat tidak. Nah, ini kan berarti selama ini bisa juga laporan kemudian itu adalah laporan itu adalah rekayasa, bohong, iya semua saya lapangan seperti itu. Nah, jadi baik suara buruh, suara yang diteriakkan oleh masyarakat di medsos, ini saya kira saya Presiden, lalu kemudian dengan penghentian kepala BP yang sekarang ini, ke depan semoga penataan MBG ini berlangsung sesuai dengan apa yang dilakukan oleh DSD. Ya, itu. Baik. Kalau menurut Anda sendiri, apa saja nih Pak pernyataan atau kebijakan ex-kepala BGN yang syarat kontroversi dan tidak sesuai dengan fungsi utama pemenuhan gizi? Jadi begini kan, artinya bisa jadi kepala MBG Dadan ini nggak paham. Ya, kalau dia paham kan dia mengajak, ya kan, teman-teman suara-suara itu dia dengar sebenarnya, ya kan gitu loh.
suara-suara daerah, ibu-ibu teriak. Banyak orang yang bicara tentang itu. Itu harus didengar sehingga dievaluasi. Lalu kemudian transparansi, misalnya begini. Masa beli kaos kaki segitu mahalnya? Kemudian beli motor segitu mahalnya? Begitu IT dan sebagainya. Ini kan jelas-jelas satu yang diungkap oleh para aktivis, para teman-teman dan pelaku di lapangan misalnya kan, masalah di lapangan. Tapi seakan-akan ketua yang lama itu diam. Nah, mereka bicara itu karena fakta, bukan berkayasa, bukan mengada-ngada. Memang begitu gitu loh. Baik. Kalau misalnya pelakunya bobrok, kan mesti dievaluasi. Itu loh, jangan didiamkan. Akhirnya sekarang ini ternyata ini kemudian membuncak ya. Akhirnya jadi langsung ambil tindakan. Dan saya kira ini tepat. Ini untuk apa? Demi anak-anak bangsa. Ini kan juga perputaran ekonomi dan sebagainya gitu. Dan ini uang negara gitu loh. Kalau kemudian ternyata di situ ada indikasi korupsi, ya bongkar, dia tangkap. Gitu loh. Siapa saya pelakunya? Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan hari ini, Pak Muslim, kita akan pantau terlebih dahulu situasi terkini di Kejaksaan Agung Jakarta. Di sana sudah ada rekan Kea Della Rosa. Selamat sore, Kea. Ya, Kea, bagaimana update dari Kejagung terkait penggeledahan di kantor BGN hari ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk update terkini dari Kejaksaan Agung, belum ada informasi atau keterangan lebih lanjut terkait apa motif dibalik adanya penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung pada pukul 2 dini hari hingga sore ini. Memang seluruh awak media masih setia menunggu di Jampitsus Kejaksaan Agung untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari tim penyidik Kejaksaan Agung. Jika kita bercerita terkait adanya penggeledahan BGN ini, memang dari tim penyidik Kejaksaan Agung telah membenarkan adanya penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang berada di Kebonsiri, Jakarta Pusat. Penggeledahan terjadi pada pukul 2 dini hari hingga sore ini, dan petugas juga menginformasikan kepada rekan awak media bahwa penggeledahan berfokus di lantai 2 gedung BGN dan juga di lantai 8, di mana lantai 2 ini merupakan ruangan para petinggi BGN dan juga di lantai 8 merupakan ruangan yang berisi divisi sumber daya manusia, sehingga dua ruangan itu menjadi fokus utama penggeledahan. Dan sementara itu dari para karyawan yang bekerja di BGN juga membenarkan bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam gedung hingga sore hari ini sebab tim penyidik dari Kejaksaan Agung masih melakukan proses penggeledahan hingga sore ini. Yang memang untuk saat ini kami dari awak media belum mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait motif apa yang akhirnya membuat tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan hingga sore ini. Namun sebelumnya pada Selasa malam memang diketahui bahwa Menteri Sekretaris Negara bersama dengan jajaran membenarkan adanya perubahan Ketua BGN Indonesia, yang dimana pencopotan Ketua BGN ini juga telah digantikan dengan Ketua baru dan juga 2 wakil Ketua BGN baru. Namun hingga saat ini Diandra dan pemirsa, kami masih belum mendapatkan informasi lebih detail apa motif adanya penggeledahan di kantor BGN Pusat, sehingga kami masih setia menunggu, dan jika ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan kepada Diandra dan juga pemirsa. Sementara itu Diandra, kembali ke studio. Dar, ini ex-kepala BGN dan juga 2 wakilnya sudah dilakukan penangkapan. Apakah informasi tersebut betul? Ya, Diandra, dapat kami konfirmasi bahwa memang untuk pencopotan dari Ketua BGN dan juga 2 wakilnya memang telah dibenarkan. Namun untuk penangkapan dari mantan Ketua BGN dan juga mantan 2 wakil Ketua BGN ini juga kami dari awak media belum mendapatkan informasi lebih detail terkait penangkapan tersebut, sehingga dari awak media dan juga para tim penyidik yang memang masih melakukan penggeledahan di BGN belum memberikan informasi lebih lanjut, sehingga kami masih menunggu press conference dari tim penyidik Kejaksaan Agung untuk mengetahui apa motif dari adanya penggeledahan ini, lalu apakah benar nantinya memang mantan kepala BGN beserta dengan 2 wakil mantan kepala BGN ini juga telah ditangkap ataupun dijadikan tersangka seperti itu. Diandra, kembali ke studio Diandra. Rencananya konferensi pers kapan akan digelar? Kayak
Baik Diandra, untuk konferensi pers saat ini memang masih menunggu selesainya proses penggeledahan di kantor BGN yang berada di Kebonsiri, Jakarta Pusat. Sehingga memang diinformasikan bagi awak media hari ini akan ada konferensi pers pada sore hari. Namun memang untuk saat ini masih pada pukul 3 sore ini belum ada informasi lebih lanjut dari tim penyidik Kejaksaan Agung terkait adanya konferensi pers. Memang untuk konferensi pers ini juga masih menunggu selesainya penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di BGN atau di kawasan Kebonsiri, Jakarta Pusat. Diandra. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat sore, selamat kembali bertugas Kea.